musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Pagi ini kita membahas tentang nipas, penyebab orang itu mandi dan hukumnya wajib, yaitu adalah karena selesai darah nipas. Nah, ini masih berkaitan kepada ibu-ibu. Nipas itu darah yang keluar setelah bayi lahir diiringi darah. Ini penting ibu-ibu. Nanti mungkin ada 2-3 orang ulun tanya ibu-ibu lah, karena beda-beda darah nipas itu. Darah nipas bayi lahir diiringi darah. Berarti bayi dulu baru diiringi darah, diikuti darah. Darah yang keluar setelah bayi itu lahir diiringi darah, darah itu namanya darah nipas. Ini penting benar mimpiannya. Tapi tanyaman daripada menilai haid. Banyak ibu-ibu di pengajian ulun itu orang tanya juga masalah nipas ini. Nih ibu-ibu lagi, Bu, apabila orang itu dioperasi keluar lewat perut, ada darah, Bu? Ada. Nah, itu juga disebut darah nipas. Kalau ada darah terus, apabila sebelum bayi lahir ada darah, bukan darah nipas. Darah apa namanya? Bapak-bapak berdiam, ada pengalaman. Bu, sebelum bayi lahir ada darah, itu bukan darah nipas, karena bayinya belum lahir, tapi ada keluar darah. Pertanyaan, darah apakah itu? Nah, musyawarah ibu-ibu. Darah kijangan. Nah, bapak-bapak, namanya darah kijangan. Darah kijangan itu ibu-ibu sekitar berapa hari? Ujar orang sakit lah, Bu. Nah, sakit berapa hari, Bu? Ini masing-masing ibu beda-beda pengalaman. Dari anak-anak pian itu berapa hari, Bu? Sehari? Adalah kurang sehari? Ada kurang sehari? Berarti bisa setengah hari? Bisa sehari? Adakah yang lebih sehari? Adakah? Ada tak? Lagi, ini ibu-ibu penting pian harus terbuka. Ulun akan menjawabkan beda-beda, Bu. Lagi, adalah ada darah kijangan? Ada. Nah, nanti bapak-bapak tadi diam. Perempuan yang detik-detik hendak melahirkan, apabila ada keluar darah, itu bukan darah nipas. Ada yang menyebutkan darah kijangan, ada juga tidak ada keluar darah kijangan.
darah yang keluar sebelum bayi keluar atau sebelum bayi lahir, ibu-ibu masih diwajibkan sembahyang walaupun tidak bisa sembahyang, tapi hitung qadaan, karena itu bukan darah nifas. Yang tidak wajib sembahyang dan tidak wajib diqadha hanya dua, darah haid dan darah nifas. Ini untungnya menuntut ilmu ini. Suami pian pun bisa nggak ngerti hukum ini. Sekali lagi, darah yang keluar sebelum bayi lahir itu bukan darah nifas, berarti masih dihitung kewajiban sembahyang walaupun dalam keadaan seperti itu sakit dan tidak bisa sembahyang, tapi dihitung qadaan. Misalnya Bu, seharian jam tadi darah itu keluar, darah kijaman. Nah, seharian itu sehari semalam kan Bu, berarti 5 waktu hutang, dihitung hutang, dihitung qadaan. Bukan berarti tidak dihitung qadaan. Tapi guru tidak sembahyang, benar dia tidak bisa sembahyang, tetapi dihitung qadaan. Nanti setelah selesai nifas diqadha berapa jam, berapa hari, sehari semalam, atau berapa waktu detik-detik hendak melahirkan itu ada awal sembahyang, mulai parut sakit. Pembukaan berapa Bu? Belum kan paham. Pembukaan itu sampai berapa? Darah kijaman itu pembukaan berapa biasa? Bu, pembukaan berapa? Pun dua, pembukaan dua. Itu sudah keluar dari kijaman, sakit pula. Lagi, ibu-ibu, adakah keluar ciri selain darah kijaman? Nah, ada lagi. Itu berupa darah atau berupa cairan? Cairan. Nah, berarti berupa cairan keluar, belum lagi disusul darah kijaman, keadaan seperti itu nggak bisa sembahyang. Sakit ya Bu? Apa bedanya cairan dengan kijaman? Nah, berat kalau kita harus komunikasi nih Bu. Pengajian kita ini komunikasi. Ulun kayak ini karena kau menerangkan, kecuali bertanya lampian di mana aja pengajian ulun menghidupkan komunikasi. Itu keluar ciri berupa cairannya Bu. Itu berapa hari? Oh, berarti sebelum darah kijaman bisa ada keluar ciri, belum darah, hitung qadaan sembahyang. Kemudian diiringi darah kijaman, lagi pacah tutuban, itu Bang apa? Apakah pacah tutuban dulu baru keluar anak, atau keluar anak dulu baru pacah tutuban? Oh, pacah tutuban diiringi anak keluar. Nah, pacah tutuban itu otomatis langsung keluar anak. Oh, hebat. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaturakan. Itu berapa menit? Kada tentu, yang paling cepat adalah
5 menit. Ada sempat? Pon diiringi bayi lahir, baca tutuban tuh langsung bayi lahir keluar. Ya, bagus. Alhamdulillah. Nah, ulun lagi tanya, nang bisa minum bayi tutuban tuh kayak apa? Oh, baca tutuban bayinya keluar, bayinya belum lahir. Itu ya minum. Lalu tindakan dokter operasi. Pantaslah kita nih banyak durhaka lawan kuitan kau lawan ibu, pantas. Mana ada bapak-bapak nih tahu darah kijangan. Ibu-ibu, apabila sudah sakit parut, detik-detik anak melahirkan, sakit perut, azan berkumandang, bapak-bapak, itu hitung kadoan sembahyang, ini pian hitung akan kadoan. Kemudian keluar dari kijangan, ada yang mengatakan tadi sehari semalam, hitung kadoan sembahyang. Kemudian pacah tutuban bayi lahir, lalu ada darah nipas, mulai darah nipas keluar itulah kadoan sembahyang tidak berlaku. Artinya dispensasi ada di qadha dan ada kada sembahyang dan kada di qadha. Berarti proses di ketika detik-detik melahirkan, sebelum bayi itu lahir, lalu sakit sudah parut, itu hitung qadhaan semua. Kemudian bayi lahir diiringi darah itu baru dinamakan darah nipas. Catat, darah nipas paling cepat sehari semalam. Kebiasaan 40 hari. Paling banyak 60 hari atau kurang lebih 2 bulan. Itu rumus. Nah, ini nih. Apabila keluar darah nipas itu sebelum 40 hari atau sekitar 25 hari, sudah tidak ada lagi buai darah nipasnya, maka wajib sembahyang. Tetapi guru belum bisa sembahyang, belum mandi lagi, sudah dihitung qadhaan sembahyang. Walaupun belum bisa sembahyang, tapi darah nipasnya sudah berhenti, mulai itulah otomatis dihitung lagi kewajiban sembahyang. Apalagi gue pasca operasi kada kawal langsung mandi, walaupun darahnya sudah berhenti, tetapi berhentinya darah nipas otomatis muncul kewajiban sembahyang walaupun belum 40 hari. Tapi kebanyakan perempuan ulun tanyai dan di pengajian-pengajian ulun menunggu 40 hari baru sembahyang, utang banyak. Nah, jujurlah bu, ulun pertanyaan bertiga cukup, pian jawab kada perlu malu-malu gue, ulun hendak memunculkan hukum. Karena al-hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa adama. Hukum itu menurut kasus pada seseorang baru ada hukum.
Ulun tanyai lo ibu nemu pakai muka merah nih pian nang paling depan ni ulah jawab pian ulah jujur dia menjawabnya ulah mau nggak ada. Nah supaya jadi ilmu orang lain, bu pian berapa orangnya anak 4 di antara anak pian nambah 4 tuh nang pinang malih dilahirkan nomor berapa? Semuanya kali. Nah, nyaman. Bu, anak pian nang nomor berapa dari nang 4 tadi nang mungkin pian sehari semalam waktu pasca anak melahirkan tuh sudah mulai sakit parut, darah kijangan ada, ciri ada, itu anak pian nang nomor berapa? Sehari semalam rata-rata dari anak pian 4 lalu melahirkan sehari semalam. Ulun ambil contoh, ulun tanyakan pian. Anak pian nambah 4 tadi bu, mulai pian sakit parut, mulai pian kena awal sembahyang. Bah, kadinya nyaman sembahyang, kayaknya dulu. Tapi dihitung Allahan itu jam berapa? Misalnya di pengalaman pian, jam berapa? Kadang mulai pian parut sakit, lalu pian ya siap-siap lah bidan ke rumah sakit ke jam berapa? Jam 3. Mulainya ada awal sembahyang, jam berapa? Zuhur itu sudah ada awal sembahyang. Artinya zuhur itu pian mungkin masuk rumah sakit. Nah, zuhur sudah mulai kena awal sembahyang. Zuhur, berarti zuhur qadaan. Terus asar kada awal sembahyang kan qadaan. Maghrib lahirnya jam berapa? Jam 4 pagi. Mikrofon bagus. Ulun kita komunikasi bu, penting. Kadang dia pengajian namanya kadang dia tahu ya. Ya bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 apa? Siang malam? Siang. Jam 3 berarti asar. Zuhur itu sudah ada awal sembahyang. Hitung qadaan. Terus jam 4 sebelum subuh. Hadang dulu, tunggu. Zuhur kada awal sembahyang, asar kada awal sembahyang, maghrib kada awal sembahyang, isya kada awal sembahyang. Pian jam 4 itu jam 4 siang lagi, sore. Nah, berarti tunggu bu. Zuhur kada awal sembahyang, asar kada awal sembahyang, maghrib kada awal sembahyang, isya kada awal sembahyang, subuh kada awal sembahyang, zuhur kada awal sembahyang. Nah, lihat tangan ulun. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar kan? Nah, berarti berapa waktu? 7 waktu bu. Lalu anak pian lahir. Nah, jam 4 tadi kan melahirkan jam 4 sore. Nah, berarti ibu hitung qadaan selama 7 waktu. Lahir anak jam 4. Terus selesai anak tuh lahir diiringi darah. Ya kan, Bu? Nah, mulai itu gue pian kada wajib sembahyang, tapi 7 waktu harus diingat. Dikabok. Kemudian berapa hari haid nifasnya? 20 hari, berarti 21 hari enggak ada lagi darah keluar. Tunggu dulu bu. 21 hari ke-21 tidak ada lagi darah keluar. Tidak ada. Berarti pian
hak keluar nipasnya kurang lebih 20 harian kan. Nah, ibu tidak bisa mungkin lagi mandi. Hitung qadaan di hari ke-21. Walaupun pian gue belum bisa mandi habis nipas atau mandi rada. Nah, 20 hari pian keluar dari nipas. Hari ke-21 tidak ada lagi keluar darah. Bu, lagi. Pian setelah 20 hari itu darah nipas keluar, pian hari keberapa baru mandi? Hari ke-26. Berarti Bu 21 sembahyang, tapi belum mandi kan? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 harian setelah 20. Berarti gue pian qadaan dulu 7 waktu sebelum melahirkan dan 6 hari qadaan. Iya, alhamdulillah, bagus pian. Nah, itu pertanyaan pian, komunikasi ulun menjawabkan permasalahannya. Jelas Bu, 7 waktu sebelum melahirkan tambah 6 hari setelah melahirkan darah nipas sudah stop. Jangan dihitung ibu-ibu waktu imbah mandi baru sembahyang. Sebelum mandi itu sudah stop darah nipas, hitung qadaan dulu. Ayo nang bisi bini tanggung jawab. Waalaikumsalam. Oke. Ya, satu lagi mikrofon paling belakang, ibu paling belakang mau bersandar. Ulun tanya Bu, pian punya anak ya Bu? Iya, mikrofon kita komunikasi Bu. Bu, ulun tanya, anak pian berapa orang? 3. Di antara anak pian bertiga itu ada yang mungkin bahasa kita Banjar itu talawas hanya keluar. Anak nomor berapa? Anak pertama. Ya. Waktu pian mulai parut sakit-sakit itu Bu, itu jam berapa? Waktu sembahyang apa? Nah, lain kalau pengalaman. Berarti ibu waktu asar masih bisa sembahyang kan? Oh, berarti Johor bisa sembahyang? Ya, berarti ibu mulai asar kada kuat sembahyang karena parut mulai sakit. Maghrib kada kuat sembahyang. Lahirnya anak jam berapa? Waktu itu ulun masuk rumah sakit 2 hari 2 malam baru melahirkan. 2 hari 2 malam sidin. Masya Allah. Berarti ibu 2 hari 2 malam baru bisa melahirkan. Nah, ibu tidak bisa sembahyang otomatis. Terus 2 hari 2 malam berarti 10 waktu, ya kan? Bu, pian asar kada kau sembahyang, maghrib nggak bisa sembahyang, isya tidak bisa sembahyang, subuh tidak bisa sembahyang, zuhur tidak bisa sembahyang. Lahirnya anak 2 hari itu waktu apa? Waktu sembahyangnya waktu apa? Jam 3 subuh melahirkan. Jam 3 subuh. Pecah ketuban duluan sama anaknya hari. Enggak. Berarti jam 3 subuh kan Bu? Itu 2 hari kan? Hitungannya. Berarti Bu, lihat tangan ulun. Asar kada kau sembahyang, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena ibu jam 4 melahirkan. Berarti berapa waktu nih? 8 waktu. Ibu kada kau sembahyang. Jam 4 melahirkan. Berarti subuh masih nipas. Ya, nipas. Nipasnya berapa hari Bu? Sekitar 26. Oh, 26 hari. Berarti 27 tidak ada lagi keluar dari nipas. Iya.
Nah, itu ibu. Kemudian bu, pian mandi hari keberapa? Kan 26 ada darah nipas lagi. Sekitar 26-an. Berarti 27 sudah mandi. Maksudnya sembahyang pian mandinya hari ke-27. Sudah bisa mandi? Ibu sudah bisa mandi karena sudah habis nipas di hari ke-26. Berarti ibu hari ke-27 sudah bisa sembahyang. Bagus ibu. Berarti habis pian darah nipas langsung kalau mandi langsung bisa sembahyang. Qadaan 8 waktu. Berarti untung gue pian urun duri mau gua 40 hari dia baru sembahyang. Kabelnya kan qadaan dia. Nah, berarti ibu sembahyang. Alhamdulillah. Nah, jelas bu. Satu lagi. Mana anu mama Nisa mana? Ayo. Ulun tanya bang pian. Jadi ilmu. Pian di antara anak pian berdua itu nama saya. Oh ya. Mulai pian kada awal sembahyang mulai sakit perut. Itu waktu apa sembahyangnya? Subuh. Subuh itu sudah bisa sembahyang belum? Subuh malam sudah mulai sakit. Subuh tidak bisa sembahyang. Melahirkannya sudah belum bisa. Berarti subuh kada kau sembahyang, zuhur kada kau sembahyang. Melahirkannya itu sudah masuk waktu zuhur atau setelah masuk? Berarti dia ini satu waktu, jangan sembahyang. Tunggu dulu, Tian. Anak pertama. Kemudian Tian nipasnya berapa hari? Pun 1 bulan, 30 hari. Berarti hari ke-31 tidak ada nipas lagi. Setelah pian sebulan langsung mandi. Berarti pian guys langsung mandi. Setelah itu qadaan hanya 1 waktu. Alhamdulillah. Untung ada menunggu 40 hari. Alhamdulillah. Anak kedua. Yang kedua sakit sudah pernah subuh. Rumah sakit keluar jam 9:30 pagi. Pian mulai tidak sembahyang jam berapa? Anak kedua. Setelah dalam nipas lagi. Sebelumnya nggak ada yang ketiga. Anak kedua tadi pian mulai sakit perut. Waktunya waktu sembahyang. Habis selesai subuh masuk rumah sakit itu sakit. Melahirkannya ada waktu kada sembahyang, kada utang dia, kada qadaan. Nipasnya sama. Aman, alhamdulillah. Nah, lihat 3 orang ibu pian beda dengan ibu yang di belakang. Beda lah pian. Lihat, kasus pian-pian beda-beda. Setiap perempuan beda-beda kasusnya. Nah, 3 orang tadi sudah cukup contoh. Ulun membuka pertanyaan dari selain pian ketiga, adakah nang beda dengan ibu yang ketiga tadi? Ayo bu, penting ini kita bertanya. Silakan mikrofon serahkan kepada ibu. Ya, adakah bu mikrofon serahkan ke ibu di ujung. Ini penting buat bapak-bapak. Nih inilah istri kita. Tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kalau kita ada paham masalah ini, silahkan bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya bu. Sampian kah atau yang lain, orang lain? Oh ibu. Terus bu, kondisinya lemah di ketika anak melahirkan. Ya, anak melahirkan. Kondisi lemah sebab apa? 15 hari di rumah sakit Pak sebelum melahirkan. Sebabnya apa? Tidak mau makan. Karena bapak bu. Kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sini mau ambil ulun. Ini bagus. Ini karena mungkin lebih baik ulun langsung ya. Iya. Pian yang merasakannya juga, nggih. Mungkin ulun di antara beberapa banyak ibu-ibu mungkin pengecualian untuk ulun. Untuk Ya. yang pertama. Ya, 15 hari sakit. Iya, itu karena ulun dari daerah lain dengan penanganan dokter yang berbeda. Memang dari sananya ulun sudah ada permasalahan. Jadi ulun pindah ke sini rekomendasi. Oh ya, rujukan dokter. Iya. Pas ke sininya, apakah ulun faktor stres, faktor macam-macam penyesuaian dengan daerah baru. Ya. Terus akhirnya pas sudah hari melahirkan, itu ulun udah kesulitan entah dari pikiran, dari apa, sampai 15 hari ulun masuk rumah sakit, sudah keluar sini sedikit. Ya. Tidak keluar-keluar juga. Bayinya. Itu anak yang keberapa, Bu? Anak pertama. Nggih, terus? Ya, selama itu ada karena sakitnya udah kebangetan tidak bisa sehat. Ya, tunggu dulu, Bu. Bagus. Berarti ibu pasca anak melahirkan 15 hari sebelum melahirkan tidak bisa sembahyang, ya kan? Maka itu dihukumkan qadaan 15 hari. Terus lalu kemudian ibu melahirkan anak yang pertama itu waktunya waktu sembahyang apa? Subuh. Subuh. Iya. Subuh. Subuh itu masuk hari ke-16 kan tuh? Karena 15 hari. 15 Pak. 15. Waktu subuh. Terus setelah melahirkan darah ada kan? Ini ada. Nah, namanya darah nipas. Berapa hari dia nipas? Nggak ingat kan? Ada ingat bulan? Hitungan kotor aja, kira-kira aja ya. Ada kan darah nipas tuh 40 hari. Nggak sampai 40. Enggak sampai 30 hari tuh. Ada kayak. 30 hari. Anggaplah kurang lebih sama pian sekitar 1 bulan. Berarti Bu, pian mulai kawas sembahyang setelah melahirkan kapan? Hari ke-31, anggaplah tadi sebulan nipasnya. Sudah bisa. Oh, Habis itu sudah bisa mandi. sudah bisa mandi, bawa sembahyang. Nah, berarti ibu. Dan kalau yang bisa sudah melahirkan belum nggak begitu problem lagi. Oh. Karena nipasnya aja, terlalu dari nipasnya aja. Iya. Berarti ibu masa nipasnya kurang lebih 1 bulan. Setelah pian mandi, Bu, hari ke-31. Karena kan kalau bulan kita Arab bulan 29 atau 30. Berarti 31 pian sudah mandi dan sembahyang. Maka pian qadaan 15 hari sebelum melahirkan tadi. Itu kasus pada pian. Ya. Jelas? Ada lagi yang pian tanyakan, ceritakan? Iya. Ada lagi ibu-ibu? Nah, kasus silakan. Nggih, bagus. Silakan, Bu. Pakai mikrofon, Bu. Nyaman ulun jelas. Malah ada papa buai. Jari ibu ulun pokoknya banyak doaan. Ulun mendengarkan kasus yang ada pada diri pian yang alami dulu. Ya, ceritakan, Bu. Tuh, ada mikrofon. Bu, dekatkan mikrofon. Nah, Bu, ulun tanya lompian, berapa orang yang punya anak? 3. Kita berbicara dulu bulan masalah darah nipas. Oh, masalah lain tentang merancang di kami anak. Ya. Jujur, Bu, bagus. Dari anak pian bertiga tadi, tuh masa pakai pempres, masa pakai lamping.
Masih pakai lampen. Oh pantas jadi kami anak terus. Bu, di kami anak bukan berarti tidak sembahyang. Berarti apabila pian kena najis dari anak bakameh tadi, pian posisi di kamihinya tuh di kaki kah, di tangan kah, di awak kalau berarti kita bingung posisinya. Berarti ibu wajib mandi karena najis. Ingatlah, mandi karena najis. Bingung posisi kameh nih, ngarannya inyakan bahasa kita tuh pakai lampin, ulun dia pakai lampin juga. Mau zaman nama ini bisa pakai pempres deh kali juga. Nih pakai pempres nih. Nah bu, berarti buai setiap pian sembahyang mandi dulu tuh kalau pian merasa badan bernajis. Itu tuh bu. Nah kira-kira dari anak pian bertiga tuh ketiganya, karena itu menurut pian ulun nih bagian kita tuh kena najis terus. Nah kena najis terus gue itu masih bisa, misalnya subuh kena najis, perjalanan menuju zuhur kan bisa sembahyang bu. Anak tuh kan bisa tidur, nggak mungkin 24 jam anak tuh nggak tidur ya kalau bu. Nah lalu boleh ketika anak tidur kita mandi kan, bukan mandi wajib ini, mandi karena merasa badan bernajis, lalu pian sembahyang subuh. Nah, itu bu. Kemudian anak tuh bangun, lalu kita lagi boy, kita gendong lagi, berpameh lagi dia. Nanti dia kan bisa diandap di ayunan atau di badan terus. Nah diandap di ayunan atau ada yang menjagakan dulu. Nah lalu pian bawa mandi, bawa sembahyang zuhur. Itu kasus yang pian alami. Maaf, tapi mungkin ulun guru kali sembahyang tupang karena najis kebanyakan iyalah bu. Nah dikira-kira bu, dari anak yang ketiga tadi, anak pertama nang sering pian ya jadi kita tuh bakal haruslah itu gue setiap waktu kewajiban sembahyang ada. Tidak ada dispensasi nang kasus pian tanyakan ini, tapi cara pian menyikapi antara menggendong anak dengan pian sembahyang harus bahasa orang tuh berbasuh dahulu, awak ini dibersihkan dulu. Nah kadang mungkin kalau bu mandi sampai ke kepala, kadang mungkin kalau najisnya mencurat ke kepala. Nah mungkin di badan-badan kita aja orang tuh nah beberesih lah dahulu. Setelah beberesih baru bawa sembahyang. Berapa kira-kira bu anak pertama tuh pianang, pertanyaan pianang kena najis terus tuh kira-kira berapa hari nanti itu bu? 9 bulan. Kadang di sela-sela sembahyang lah bu. Oh enggak. Nah bu, dikira-kira aja bu hitungan kotor aja orang tuh. Anak pian pertama aja pian sekitar 9 bulan. Nah di dalam 9 bulan tadi itu pian misalnya ya bergelimang lah, akrab dengan najis anak. Nah itu aja sudah. Kira-kira berapa hari atau berapa bulan di antara 9 bulan itu? Perkiraan zuhur. Misalnya anak itu kan macam-macam bu. Zuhur menuju asar najis badan. Contoh bu, zuhur menuju asar anak ini nggak tidur, lalu kita gendong, bernajis badan kita. Zuhur nggak sembahyang, asar nggak sembahyang. Oh berarti ibu aman-aman aja ya. Tapi cara pian cepat sembahyang aja. Karena masalahnya masalah najis ini kadada 2 hari 3 hari kadada itu.
Berarti kecepatan pian membersihkan badan pian untuk melaksanakan sembahyang. Oh, yang ketinggalan waktu apa? Asar. Oh, zuhur kenapa Bu jadi pian tangali sembahyang? Karena anak bangun. Oh, malas mandi. Sekarang Bu bujur banyakin mengkabul. Nang kira-kira pian tahu berapa hari atau berapa bulan. Yang tahunya itu adalah pian sendiri Bu. Bagus. Ujar ibu malas mandi. Bujur. Untung ada malas sembahyang. Habis nifas kalau Bu. Haid. Sekitar 10 tahun bulan qadaan tuh. 10 tahun gue potong per bulannya pin berapa hari haid? Kan dipotong waktu haid kan 10 tahun. Kan 10 tahun dulu. 10 tahun satu tahunnya itu kan 12 bulan. Kita menghitung jadi orang kita tuh hitung bini kan. Hitung bini. Nah, sebulan tuh kan Bu apa setahun tuh 12 bulan. Pian haidnya biasa per bulan berapa? Ini 10 tahun Ibu kadang haid lagi. Oh, nah waktu pian punya anak tadi kan ada haid tuh. Ya, berapa hari? Per bulan. Nah, kurang lebih seminggu. Andai kata gue pian nih 10 tahunan kan sudah menopros nih, sudah menopros ya Bu. Itu maksud 10 tahun itu ada haid lagi kan? Nah, maka pian yang berhubungan permasalahan najis dari anak pian tadi kena najis macam-macam itu gue berarti tetap diwajibkan qadhaan. Lalu ibu tadi jadi gue 10 tahunan mengqadha itu lalu alasannya karena tadi malas mandi. Nah, itu pian aja gue mah ingat-ingatan. Kira-kira berapa totalnya, kira-kira hitungan kotor berapa tahun kan mengqadha sembahyang? Oh, ini kan tahu Ibu. Nang parah tuh gini Bu. Pertanyaan pian ini bagus sudah. Pian tadi sebetulnya alasannya malas mandi, bujur juga. Ada nang parah gue. Habis nih sebelum melahirkan seperti kasus ibu tadi 15 hari. Imbang 15 hari lalu nipasnya gue hanya sekitar 20 hari. Orang gue mau 2 bulan baru sudah yang parah badan ini. Kenapa guru nggak menunggu 2 bulan? Kan guru nipas itu kan paling banyak 60 hari. Itu bujur paling banyak 60 hari. Sedangkan dia habis nipasnya hanya 20 hari. Orang guru tetap waktu itu menunggu 60 hari baru sembahyang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Arti innalillah ini sidin gak tahu bukan meninggal Bang sidin. Lalu jer ulun kak itu Bang ulun boleh punya anak berapa ikom? Ulun punya anak ulun 6. Setiap 60 hari baru ulun mulai sembahyang. Nipasnya ulun yang dihitung tuh habis nipas. Jangan apabila 60 hari. Karena guru kami di kampung menerangkan apabila 60 hari baru sembahyang. Udah dulu kan paham namanya. Nah, itu kasihannya sidin gue. Imbahnya guru ulun mandi ya guru 60 hari ke 60 tuh guru 2 bulan. Sakanya guru hamil pulang. Itu namanya dia orang kampung daerah Sabumbung.
Darah sabung itu belum haid hamil. Ada nggak bu kasus seperti itu? 6 orang punya anak kayak itu terus. Kayak apa? Ulun ibu bingung, ulun gen bingung gua. Pian kebiasaan habis haidnya aja ulun, habis nipasnya 20 hari. Berarti hari ke-21 itu mandi. Kaboan sebab yang sebelum melahirkan pun sakit seperti ibu tadi 15 harian. Tapi pian setiap melahirkan anak 60 hari baru mandi, baru sembahyang. Ya Allah, banyaknya kaboan. Berarti berapa kaboannya? 40 hari. Anak be-6. Berapa? Setahun lah. 240 hari. Hingga itu pulang ulun beri muyak ulun sembahyang ini bingung. Jangan muyak dan bingung. Hitung kadoan di lumbian. Maka anak ulun be-6 guru pusing kepala ulun kada pusing. Diajar pian tadi 10 tahunan tukang ulun mengkadok. Nah, mungkin kasusnya mirip dengan seperti jerbian tadi. Kenapa maka pian itu pertama kuliah sembahyang gue dan ketiga ulun be-6 tahun. Yang dibahas 7 orang kada wajib sembahyang itu ibu-ibu hanya 2, haid dan nifas. Itu jangan kada wajib sembahyang dan kada wajib diqadha. Nah, jelaskan sudah. Berarti ibu tadi 10 tahunan ibu bingung qadhaan, bayar qadhaan. Sudah berapa tahun ibu qadha? Sudah lunas lah kira-kira. Sudah lunas? Belum. Kira-kira berapa tahun lagi bu sisanya? Oh, jangan selamanya sampai mati bu. Allah Ta'ala itu kadang mewajibkan kayak itu. Kalau pin misalnya 10 tahun bu, supaya cepat pula, supaya cepat kok lunas imbas sembahyang subuh, qadhaan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti seharian tapi yang qadha itu hukumnya. Nggih, apabila sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Imbas sembahyang asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Setelah sembahyang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Setelah sembahyang isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Seperti itu bu tiap hari. Ada papa gue lihat, yang penting tetap dibayari. Ada boleh gue lah anak pian atau laki pian. Jadi kawan pun aku mau qadha sembahyangku, gak bisa. Kita sendiri yang mau qadha. Mudahan lunas bu. Bu, mudahan lunas. Amin. Ibu sehat. Amin. Satu lagi. Ada lagi di antara pertanyaan ini? Ada lagi bu? Ulun kada menunjuk maksudnya pian siapa nak bertanya lagi. Baru kita berdoa. Minggu depan masalah wiladah pulang. Ada? Oh, kenapa Wahyu ikam menipas ya? Silahkan. Tunggu. Ya, apa? Silakan. Assalamualaikum. Waktu menghitung qadhaan
Waktu haid itu wahyuan bisa tepat, bisa tidak tepat. Nifas itu tepat apabila bayi lahir pas nifas darahnya ada. Nah di situ. Tidak bisa dibanding haid tinggal nifas. Haid bisa seharian ada keluar darah. Itu namanya siklus masih darah haid. Enggak ada siklus darah nifas. Apabila darah itu anak itu keluar otomatis darah nifas. Tidak ada gue kita menunggu sehari semalam, enggak ada. Langsung apabila putus darah langsung selesai nifas. Kalau haid seminggu itu kadang-kadang 4 hari aja keluar darahnya. Nah itu enggak. Kalau nifas tetap, karena apabila darah keluar setelah anak keluar otomatis hukum nifas. Menunggu, makanya ada tadi 20 hari, ada tadi sebulan, karena tidak ada jeda seperti darah haid. Enggak. Bukan, setelah bayi lahir ada darah nifas, berhenti darah mandi. Tidak menunggu 40 hari. Wajib otomatis mandi. Berhenti darah nifas otomatis wajib sembahyang, mandi dulu. Nah, wujud. Tidak ada jeda seperti darah haid. Nifas paling enak apabila bayi lahir darah. Pertanyaan terakhir ibu, kalau orang itu dioperasi bu, itu kan ada nifas, itu kebiasaan berapa hari? Ada nggak bu yang sampai sebulan? 2 mingguan. Nah 2 mingguan berarti sekitar 14 hari 15 hari aja. Kalau lahirnya normal, nah ya tadi bisa 40 harian kurang lebih, paling panjang sekitar 60 hari bujur. Berarti bisa aja gue orang tuh keluar anak karena dioperasi lalu darah keluar, tetap dihukumkan darah nifas. Tadi mengatakan ibu sekitar 2 mingguan, hanya 2 minggu bersembahyang. Berarti hari ke-15 sudah wajib sembahyang karena darah nifasnya sudah selesai. Tapi bu, orang operasi itu setelah operasi itu mandinya berapa hari hanya baru bisa. Tuh di antara pian anak pian tuh operasi di sini siapa? Lalu berapa hari setelah operasi itu baru bisa mandi? Oh, 2 hari setelah dioperasi itu. Oh berarti itu enggak ada lagi darah nifas. Sudah keluar nifas. Tadi kan keluar dari nifas sekitar 2 minggu, anggaplah 15 hari atau 14 hari. Nah itu otomatis lah bu kalau mandi walaupun tadi pasca operasi sudah. Oh berarti dengan anak tuh dioperasi kemudian menunggu darah nifasnya habis otomatis sudah bisa mandi. Ulun kira operasi selesai kemudian nifas selesai belum bisa mandi karena masih operasinya itu. Oh adalah bulan ingin alhamdulillah. Nah ini penting. Artinya begini, ada orang yang darah nifasnya selesai tapi kata dokter belum bisa mandi karena ini operasi nggak boleh kena air, berarti tetap dihitung qadaan karena sudah selesai darah nifas. Jelas bu? Nah, minggu depan kita sambung kembali yaitu masalah wiladah. Ini wajib per orang. Guru ulun mau bini ulun kayak ini caranya, ada usah berbini. Harus berilmu. Keluarga rugi karena nonton ilmu.
Ini kakak ini ukurannya jangan menguasai gue. Nah makanya untuk pun beberapa ibu tadi, alhamdulillah beda-beda pengalaman tian-tian sama lainnya. Kadang sama. Nah ini penting. Mudahan kita sehat selamatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.